Potensi kreativitas para pelajar dari kalangan anak berkebutuhan khusus (ABK) di kota Tasikmalaya sepertinya perlu terus dimaksimalkan. Karena sebagian ABK yang jadi peserta didik di SLB dan tersebar di kota santri memiliki kreativitas yang potensial untuk jadi bekal mereka untuk hidup mandiri kelak. Malah sejumlah produk yang dihasilkan dengan bimbingan dari para guru, banyak di antara mereka yang menghasilkan kreasi yang layak bersaing di pasaran. Beragam kreasi produk dari mulai kriya kayu, batik, hantaran, buket bunga dan lainnya sudah diproduksi dan terjual meski dalam jumlah terbatas. Hanya sejauh ini, belum ada terobosan dan langkah lebih dalam mendorongnya lebih berkembang. Potensi para ABK dalam hal kreativitas jelas ada, tetapi tentu harus ada dorongan yang lebih kuat dari setiap stakeholder dimanapun. Itu penting agar kelak para ABK bisa mandiri serta tak menjadi beban keluarga, kata Kepala Sekolah SLB Bahagia Kota Tasikmalaya, Nyonya Lia Anjasmara, SPD. Dalam kegiatan pembelajaran membatik yang digelar akhir pekan lalu di SLB Bahagia misalnya, Lia melihat banyak talenta ABK yang memiliki bakat alami. Namun sentuhan kreativitas tambahan kata dia masih sangat dibutuhkan agar mereka mahir, memiliki motivasi tambahan untuk bekerja serta bisa membuat produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Menurut Lia, kegiatan membatik digelar karena selain dalam rangka Hari Batik Nasional sekaligus seleksi penyaluran minat dan bakat peserta didik SLB Bahagia. Ternyata para pelajar yang punya bakat melukis punya potensi untuk menggeluti pembuatan batik tulis. Mereka justru menghasilkan motif batik yang unik, kata Lia. Sidki, pelajar tunarungu yang sempat terpilih jadi juara 3 lomba, ngabatik, tingkat Jabar maupun D3, pelajar tunadaksa yang melukis batiknya dengan menggunakan kaki ternyata bisa mengkreasikan motif unik. Bila terus didorong, karya batik lukis mereka diyakini jadi incaran. Apalagi harga batik tulis memiliki nilai ekonomi tinggi. Orang tua D3 menyebut motivasi anaknya untuk memiliki keahlian sangat kuat. Selain membatik, D3 juga belajar melukis dan menulis. Anak saya sangat senang dan termotivasi untuk membuat orang tuanya senang. Makanya setiap ada lomba lukis, membatik dan lainnya selalu ingin ikutan, ujarnya. Maka D3 yang sudah hampir 12 tahun menimba ilmu di SLB itu senang. Yang utama anak saya memiliki keahlian untuk jadi modal untuk mandiri, ujarnya. Ini lagi kerajinan batik ya. Udah berapa lama itu dedek sekolah di sini, Bu? Udah 12 tahun, mau 12 tahun jalan sekarang. Aktivitasnya apa aja, Bu? Aktivitasnya, dia itu kan punya cita-cita menulis. Tapi alhamdulillah mau ikut atletik. Jadi di sini mah melukis ikut. Bikin batik ya? Bikin batik ikut. Gitu. Menurut Ibu gimana? Bagus nggak itu? Alhamdulillah bagus sekali, Pak. Jadi ada tujuan hidup buat dia, Pak. Harapan Ibu untuk si Ade seperti apa, Bu? Si Ade kan pinginnya pingin membahagiakan ibu. Jadi sekarang pingin punya, kata dia sekarang ada tujuan hidup untuk aku, katanya. Dia sering itu, Pak, mau apa gitu. Tapi sekarang mah alhamdulillah dia mau apa saja gitu, Pak. Pokoknya yang positifnya deh ya. Itu, Pak. Dia kan pakai kaki, Pak. Pakai kaki ya. Sekarang kan lagi nulis, Pak. Nulis pakai kaki. Nulis pakai kaki. Makan juga pakai. Kalau makan sama ibu. Sama ibu disuapin ya. Cuma kalau nulis beraktivitas pakai kaki. Pakai kaki. Ya. Ini sejak lahir, Bu? Sejak lahir. Sejak lahir. Sejak lahir dia, Pak. Oke, mudah-mudahan si Dede selalu sehat selalu ya, Bu ya. Mudah-mudahan cita-cita tercapai, pingin punya buku, Pak. Pingin punya buku. Bikin buku. Oh, bikin buku. Dia kan udah punya itu, punya cerita. Lagi nulis sekarang. Oke. Mudah-mudahan, Pak, cita-citanya tercapai, Pak. Oke. Batik itu seperti apa, Bu? Kegiatan batik di sekolah kita awalnya itu adalah melukis. Jadi setiap anak dia belajar melukis. Nah setelah itu kita lanjutkan untuk membatik. Karena memang membatik adalah tadi bisa dilakukan oleh orang yang ada rasa seninya begitu ya. Nah jadi
Dengan membatik itu kita harapkan ke depannya bisa menjadi bekal anak untuk mandiri. Syukur-syukur mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalaupun tidak, mereka bisa untuk sendiri. Kalau menurut Ibu hasilnya bisa bersaing nggak, Bu? Hasil daripada kerajinan tersebut? Sebetulnya kita sudah pernah menjual beberapa, jadi memang bisa gitu. Cuma mungkin lebih ke motif. Jadi masalah di kita itu motif gitu. Jadi kita sudah pernah menjual ada mungkin 5 atau 6. Kita jual dengan kisaran harga yang tidak terlalu jauh dari yang di pasaran. Tetapi memang kalau yang betul-betul batik tulis itu kan bisa di atas 1 juta. Kalau kita belum berani karena memang motif begitu. Tapi pada intinya sepertinya bisa gitu kalau mereka terus dilatih. Kalau menurut Ibu, pernahkah siswa di sini meraih sebuah prestasi tentang batik? Untuk membatik alhamdulillah siswa kita pernah menjadi juara harapan 3 nasional. Mungkin sekitar tahun 2019. Aktivitas kalau kegiatan ekskrakul batik itu per minggu atau per hari, Bu? Kalau untuk sekarang kita rencanakan seminggu sekali. Jadi sekarang setiap anak, khususnya untuk anak tunarungu, kita coba untuk belajar membatik dari tahapan yang sederhana begitu. Jadi mulai dari melukis dulu, diwarnai, atau bisa kita nanti gunakan pakai pelepah pisang. Nah itu awalnya gitu. Jadi kedepannya nanti bisa tambah susah begitu. Pakai sketsa. Ya jadi tujuannya anak bisa membatik. Ya mudah-mudahan ya tadi begitu. Jadi dengan bisa membatik itu bisa membiayai kehidupannya kelak. Apakah anak bisa mandiri atau bisa bekerja di tempat lain. Teorina, ya kamari juara provinsi 2. Ya punten panguha kanu ya. Di lebat biasa tuh. Videonya di lebatnya. Ini resep kanu darudapnya. Resep kanu sempit. Pak Haji Ana sekedap. Oh iya teh. Mohon, Pak Haji Ana. Mohon mau di Cikalang. Kemarin menuju pameran di Bandung, saya tujuh-tujuhnya kalau gelis. Oh, mohon. Bisa we jual. Nah, Pas pohon. Bu. Kan bisa tuh, Pak. Sudah kesahaya tadi pakai batik gaya. kan batik hoyong tangan panjang.
Dia mah lebih cenderung ke kriya kayu. Oh. Dia Utamanya. mah olahraga, ini jarang olahraga. Ini mah peragawan. Asik mah tuh. Mohon ya. Tuanya. Asep. Mamana ge geus jelas model. Oh. Bang Obeh itu mamana. Iya nah dari kia kan ya. Kurang agung atuh. Mereker. Pokoknya kekakuan pada saraf. Maksudnya sipi. Itu guru pembimbingnya saya. Guru kelas, guru putih. Ada guru melukis mah ya. Ah, iya, Pak iya. Prudin khusus. Jadi di rumah setiap hari Rabu teh melukis teh gurunya Pak Prudin. Wis. Gimana tadi? Kuku cenah. Pandangan gitu. Tapi sedikit jadi tidak terlalu. Nanti kelas. Ya kan diajarkeun nama gitu. Tapi henteu langsung aja kan karusan aya yayasan langgam pustaka. Nuhun. Oke. Lukis payung.